Ketika Allah Bapa melihat ini, dia tidak bisa mengutuki. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia melihat anaknya. Dia melihat anaknya sebagai singa dari suku Yehuda. Dia melihat anaknya sebagai anak manusia. Dia melihat anaknya sebagai burung raja wali. Dia melihat anaknya sebagai lembu gitu. Jadi dan dia juga melihat korban bakaran yang senantiasa dipersembahkan ya. Jadi di sini kita lihat nih pelayanan pekerjaan Kristus di Ibrani 1 ayat 13-14 kan dikatakan, kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi semua malaikat-malaikat, tentara sorgawi gitu ya, makhluk-makhluk sorgawi itu mereka semua adalah roh yang melayani mereka harus memperoleh keselamatan. Jadi sebetulnya mereka itu adalah melayani pekerjaan Kristus. Jadi kita kan memperoleh keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan Kristus itu ya perlu pelayan juga gitu ya untuk membantu dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, jadi apa artinya serubim? Kerubim itu ada 4 muka, ada 4 sayap, ada kaki lembu, warna tembaga, penuh dengan mata, mengendarai roda. Jadi di sini kita tahu bahwa 4 itu gambaran dari keempat penjuru angin, mata angin di seluruh dunia. Jadi 4 itu adalah gambaran dari dunia. Ada 4 mata angin, penjuru angin ya. Timur, barat, selatan, utara. Itu 4. Tembaga itu menggambarkan penghukuman, judgment, penghukuman atas dosa. Jadi Kristus itu harus datang, dia menanggung penghukuman untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi kerubim itu kalau dilihat kan seharusnya ya manusia itu nggak bisa ngelihat roh. Tapi Tuhan itu perlu bikin sesuatu supaya manusia itu bisa mengerti, bisa bisa melihat visi gitu ya. Nah, visi yang dilihat adalah ada 4 muka, 4 sayap, kaki anak lembu warna tembaga, penuh mata, mengendai roda. Jadi kita mesti lihat ini apa artinya. Jadi bukan seperti orang-orang tuh kasih gambaran-gambaran ya seperti ini nih, cherubim, seperti ini nih, serafim gitu ya. Tapi sebetulnya masing-masing itu adalah gambaran gitu. Kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang seperti disembunyikan yang harus kita tuh lihat apa sih artinya gitu. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu dia melihat dunia dan Kristus itu harus dihukum karena dunia itu harusnya harus ada dalam hukuman. Tetapi Tuhan itu memberikan rencana. Dari awal dia udah punya rencana bahwa Kristus itu harus datang dengan keempat pekerjaan Kristus ya, seperti yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Dan dia harus menanggung hukuman untuk membebaskan manusia dari dosa. Serafim punya 6 sayap ada di sebelah atau di atas tahta Allah ya. Dia selalu memuji kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali kudus itu adalah gambaran dari Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi sejak awal Kristus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia ada di dalam kekekalan gitu. Jadi itu adalah gambaran bahwa dia tuh kudus gitu. Dia itu Allah gitu. Tapi dia adalah manusia juga, ada 6 gitu sayapnya. Kemudian 4 makhluk sorgawi. 4 makhluk sorgawi itu ada 6 sayap, tapi wajahnya berbeda-beda gitu. Jadi ini gambaran bahwa Kristus anak manusia itu, jadi 6 ya, ada anak manusia, dia sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jadi kita lihat 4 makhluk sorgawi ini adanya di kitab Wahyu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai manusia ya. Dia memang dari awal dia adalah Allah, tapi ketika dia sudah mati, dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan sebagai manusia. Manusia sempurna, dia yang memegang kekuasaan dan dia yang berhak menghakimi semua manusia. Jadi sebetulnya apa yang dilihat itu, cherubim, serafim, 4 makhluk sorgawi, itu sebetulnya adalah gambaran dari pelayanan yang diberikan untuk membantu Kristus gitu pada saat dia melayani seluruh bumi, pada saat dia harus datang menjadi manusia dan dia menggenapi apa yang direncanakan Allah Bapa dari awal untuk
menanggung hukuman seluruh manusia, dosa manusia gitu ya. Jadi itu adalah gambaran. Jadi kalau kita lihat bukannya di sorga nanti kita lihat banyak nih kayak begini nih kayak serubim-serubim, tuh kayak serafim-serafim, makhluk-makhluk surgawi. Enggak gitu. Jadi itu adalah gambaran pelayanan yang dilakukan Kristus di bumi gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Bapak melihat anaknya. Apa yang terjadi ketika Allah Bapa melihat anaknya. Kita lihat di Bilangan 23. Di sini pakai bahasa Indonesia masa kini ya, karena lebih jelas kata-katanya. Jadi di sini ceritanya ada raja orang Moab namanya Balak ya. Dia tuh ketika orang-orang Israel kan di padang gurun selama 40 tahun. Terus tiba-tiba mereka kan berjalan kan. Mereka berjalan terus masuk ke dataran Moab. Nah, kemudian Raja Moab itu Balak itu ketakutan gitu. Akhirnya dia panggil lah Bileam. Bileam ini sebetulnya dikatakan dia tuh sorcerer ya. Jadi kayak tukang sihir gitu kayak nabi yang bukan orang Yahudi. Tapi dia punya reputasi kalau dia memberkati orang akan dapat berkat, kalau dia mengutuk orang itu akan kena kutuk gitu. Jadi si Raja Balak ini dia menemui eh, Bileam, dia minta Bileam untuk mengutuki Israel. Terus ini dikatakan Tuhan menemui Bileam dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dikatakannya, lalu menyuruh dia kembali kepada Balak untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Lalu Bileam mengucapkan nubuat ini. Hai Balak anak Sipor, mari datang, dengarlah apa yang hendak kukatakan. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Aku disuruh memberkati, dan bila Allah memberkati, tak dapat kutarik kembali. Pada Yakub tidak terlihat kejahatan. Pada Israel tak tampak kesukaran. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Mereka bersorak, dialah Raja, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Seperti banteng liar ia bertempur bagi mereka. Tak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, tak ada tenungan yang berdaya terhadap Israel. Tentang bangsa itu orang akan berkata, lihatlah keajaiban yang diperbuat Allah. Bangsa itu bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak berbaring sebelum melahap bangsanya dan minum darah korban yang diterkamnya. Jadi di sini menarik ketika Balak itu menyuruh Bileam untuk mengutuki, terus ketika Bileam itu membuka mulutnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya bukannya kutuk tetapi malah berkat. Jadi dikatakan kalau Allah memberkati tidak dapat kutarik kembali. Apa yang Tuhan berkati tidak bisa orang mengutuk. Pada Yakub tidak terlihat kejahatan. Di sini dikatakan tidak terlihat kejahatan, bukan dikatakan tidak ada kejahatan, tetapi tidak terlihat. Jadi artinya Tuhan itu nggak melihat kejahatan pada Yakub, pada Israel gitu. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Yang dikatakan tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, tidak ada tenungan yang berdaya terhadap Israel, karena seperti banteng liar, Tuhan itu bertempur bagi mereka. Jadi sebetulnya ini menarik sekali karena orang Israel kita tahu pada saat mereka setelah keluar itu mereka tuh banyak sekali melakukan dosa gitu ya. Mereka bersungut-sungut, bilang emang kita nih keluar dari Mesir untuk mati di sini di padang gurun. Balik aja lagi mendingan gitu. Mereka tuh berkali-kali komplain dan mulutnya itu kalau kita perhatikan kata-katanya itu juga jahat sebetulnya. Tapi di sini dikatakan pada Yakub tidak terlihat kejahatan karena Bapak itu nggak melihat kejahatan ada di dalam Yakub. Kenapa gitu? Apa rahasianya gitu? Kita lihat rahasianya itu ada di dalam bagaimana orang Israel itu berkemah. Di Bilangan 2 dikatakan orang Israel harus berkemah. Masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Jadi kalau kita tahu, kita baca ya, pada saat Balak itu menyuruh Bileam untuk mengutuki, Bileam itu dibawa ke suatu bukit dan disuruh untuk melihat, jadi dikutuki dari atas gitu. Dan pada saat Bileam itu melihat, yang dilihat adalah perkemahan bangsa Israel seperti ini gitu. Dan kita tahu bahwa Israel itu mereka berkemah dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Kita tahu bahwa lambang suku-sukunya ada 4 sudut ya. Di sini ada 4 arah mata angin. Jadi di sebelah east itu panji-panjinya itu adalah lambang singa. Di sebelah selatan panji-panjinya adalah
gambar anak manusia, di sebelah barat itu panji-panjinya adalah gambar lembu, dan di sebelah utara panji-panjinya adalah gambar burung Raja Wali. Jadi ini adalah gambaran dari Kristus gitu. Dan bahkan kalau kita perhatikan juga sebetulnya eh, the Tent of Meeting, kemah suci itu juga adalah gambaran dari Kristus. The Ark of Covenant ada di situ. Jadi itu juga gambaran dari Kristus gitu ya. Ketika Allah Bapa melihat ini, dia tidak bisa mengutuki. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia melihat anaknya. Dia melihat anaknya sebagai singa dari suku Yehuda. Dia melihat anaknya sebagai anak manusia. Dia melihat anaknya sebagai burung Raja Wali. Dia melihat anaknya sebagai lembu gitu. Jadi, dan dia juga melihat korban bakaran yang senantiasa dipersembahkan ya. Korban bakaran itu dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Ketika dia melihat ini, Bapak itu nggak bisa mengutuki. Jadi dikatakan tidak terlihat ada kejahatan pada Yakub. Nah, di Imamat 16, di sini juga dikatakan setahun sekali ya, pada hari raya Yom Kippur, dikatakan imam besar itu harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi di sini juga ketika masuk imam besar itu dia harus memercikan darah ke atas tutup pendamaian. Jadi tutup pendamaian itu menutupi apa sih? Kita tahu di bawah tutup pendamaian di dalam Ark of Covenant itu ada 3 benda gitu ya. Jadi ada 2 loh batu, kemudian ada golden pot of mana, jadi tempat mana, kemudian ada Aaron's bud, jadi tongkatnya Harun gitu ya. Nah, ini gambaran apa? Ke 10 hukum itu adalah gambaran bahwa manusia itu berdosa terhadap hukum Tuhan. Jadi manusia itu telah melanggar kekudusan Tuhan ya, berdosa gitu. Manusia bahkan Adam itu juga melanggar perintah Tuhan gitu. Bahkan perintahnya cuma satu gitu. Jadi ini adalah gambaran dari dosa manusia melanggar kekudusan Tuhan. Kemudian the golden pot of manna itu gambaran dari manusia itu menolak kasih karunia, menolak penyediaan dari Tuhan gitu. Kita tahu bahwa pada saat eh, orang-orang Israel itu selama 40 tahun di padang gurun itu dikasih mana, tapi mereka tuh kan protes. Mereka bilang makanan kayak apa nih kayak begini gitu. Mereka tuh mereka malah menghina gitu. Padahal dikatakan itu adalah angel food gitu, makanan malaikat gitu. Jadi manusia berdosa menolak penyediaan dari Tuhan. Kemudian juga tongkat Harun itu gambaran dari manusia itu menolak otoritas Tuhan gitu. Kita tahu juga bahwa bangsa Israel itu menolak Harun pada saat Musa juga eh, lagi di Gunung Sinai disuruh Tuhan untuk memperoleh 10 perintah Allah. Jadi pada sebelum selesai itu bangsa Israel memberontak dengan meminta Harun untuk membuat lembu emas. Jadi gambaran dari manusia menolak otoritas dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu menutupi dosa manusia, ditutupin dan dipercikin darah. Ketika Allah Bapa melihat darah, Allah Bapa tidak bisa melihat pemberontakan manusia. Bukannya nggak mau ya, tapi nggak bisa. Matanya nggak bisa melihat gitu. Jadi yang dilihat adalah kekudusan gitu. Jadi ini adalah gambaran ya ketika manusia sempurna, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, darahnya itu darah manusia sempurna, menyucikan kita ketika kita terima. Itu Allah Bapa melihat kita sempurna di dalam Kristus. Makanya orang-orang yang di dalam Kristus ya, orang-orang yang beriman, itu udah pasti diperkenan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa melihat. Bahkan dosa manusia itu dia tidak bisa melihat. Karena kita ditutupi oleh Kristus. Kita ada di dalam Kristus gitu loh. Di Ibrani 10 dikatakan ayat 14-18. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka
dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi sampai sekarang kan kita nggak perlu kasih korban. Kenapa? Karena satu korban itu sudah sempurna. Dan ketika sempurna, ya udah, sekali korban cukup. Bapak nggak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Karena Kristus itu mati untuk apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Sudah selesai dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega gitu. Semua dosa sudah ditanggung dia dan sudah dibayar. Jadi Bapak itu tidak bisa melihat dosa manusia yang ada di dalam Kristus. Di Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini jelas banget ya. Jadi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus itu tidak akan dihukum karena udah nggak ada dosa lagi gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita itu sudah dimerdekakan gitu. Whom the Son set free is free indeed. Siapa yang sudah dimerdekakan oleh anak ya betul-betul merdeka gitu. Nah, jadi apa kunci kemenangan kita? Di Galatia 2 ayat 20-21 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita tuh sebetulnya sudah ada di dalam Kristus. Dosa itu udah selesai gitu ya. Jadi kita nggak perlu berkelut lagi di dalam dosa gitu ya. Kita misalnya berasa bersalah dan sebagainya. Itu udah lampau gitu, udah diselesaikan oleh Kristus. Jadi hidup kita sekarang adalah hidup oleh iman. Iman di dalam anak Allah gitu. Di Kolose 3, 3 sampai 4 dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi hidup hidup kita tuh tersembunyi di dalam Kristus gitu. Jadi karena Dia eternal ya, hidup selama-lamanya, kita juga akan hidup selama-lamanya. Kunci kemenangan adalah kita tinggikan, naikkan panji-panji Kristus gitu ya. Karena ya iblis itu bakalan lari dan gak cuman itu, ketika Bapa melihat kita di dalam Kristus, ketika kita meninggikan panji-panji Dia ya sebagai raja, sebagai anak manusia, sebagai lembu, sebagai raja wali, itu Bapa senang. Dan ketika Bapa melihat anaknya, ketika Bapa melihat darah anaknya, Bapa tidak bisa mengutuki kita. Bapa tidak bisa menghukum kita. Bapa hanya bisa memberkati kita. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.